Kabar mengejutkan kini datang kepada putri pesepak bola dari Bambang Pamungkas yang diketahui bernama Jane Abel. Hal mengejutkan itu muncul lantaran dirinya baru-baru ini muncul ke publik dengan membawa kabar yang dimana putri sulung dari mantan pemain Persija itu mengaku jika dirinya telah dicoret dari kartu keluarga oleh sang ayah. Terkait hal tersebut, akhirnya Jane Abel selaku anak dari Bambang Pamungkas menceritakan kronologi awal ketika dirinya mengetahui telah dicoret dari kartu keluarga oleh sang ayah. Awalnya tuh iseng aja kan, aplikasi ojek online, terus harus upgrade. Nah, terus kan foto EKTP sama orangnya. Terus aku kirim, terus dapat notifikasi kalau ternyata itu data tidak sesuai dengan Dukcapil. Terus aku bingung dong, kok bisa nggak sama, orang kemarin baik-baik aja gitu kan. Terus akhirnya aku telepon ke kelurahan kalau ternyata memang sudah dikeluarkan. Terus aku tanya siapa yang ngurus, gitu kan. Terus Pak RT, kan. Aku tanya ke Pak RT-nya, aku cari nomor Pak RT, habis itu katanya Pak RT, emang Pak RT udah bikin surat pengantar untuk mengeluarkan aku atas permintaan orang tua. Nah, terus kata Pak RT, ya saya cuma melakukan apa yang disuruh aja. Atau itu juga orang tuanya, masa anaknya nggak tahu, kan saya nggak tahu apa-apa kan, kata Pak RT gitu. Terus ayah kan. Terus aku telepon ayah, ternyata ayah nggak diangkat. Terus juga kata Pak RT emang dipindahin ke Solo kan. Akhirnya ya udah aku tanya Bude. Katanya surat pindahnya belum sampai ke Bude, berarti kan otomatis masih di ayah kan. Nah, terus kebetulan kemarin itu aku di Jakarta kan, ya sekalian aja lah ya minta itu kan, langsung kan nggak perlu kirim-kirim lagi gitu kan. Terus sekitar 2 harian gitu aku kesana, itu hari pertama tuh bilang nggak ada orang, padahal sebenarnya ada di rumah. Lucu aja gitu, kenapa bilang nggak ada di rumah gitu kan, padahal ada di rumah. Terus ya udah, awalnya sih karena ojek online itu semua terdaftar di kakaknya ayah. Terus aku juga bikin KTP di alamatnya ayah kan. Cuma kemarin pas itu nggak sesuai Dukcapil kan, bingung juga dengan siapa nih yang ngubah gitu kan, bingung juga kalau nggak kasih tahu apa-apa sama sekali kan. Aku taunya itu sekitar 3 mingguan setelah kakak itu sudah selesai, sudah jadi keluar gitu, terbit yang baru gitu, tanpa ada akunya. Nah gitu kan, aku di Solo itu dari aku SMP kan, udah lama juga kan, ini udah kuliah juga. Dulu tuh sempet emang membahas untuk pindahin aja lah biar gampang, tapi itu kan dulu. Nah sekarang tuh aku udah kuliah, terus udah mau selesai juga kuliahnya. Maksudku, gue pikir juga paling nggak jadi gitu kan, orang bentar lagi juga pulang kan. Terus kaget juga, tahu-tahu dipindahin, nggak ada surat nggak ada pemberitahuan juga di aku. Terus ya kaget aja. Tapi dulu memang pernah bicara mau dipindahin, cuma kan kupikir udah lama juga, udah selang bertahun-tahun juga kan, apa nggak jadi gitu kan. Dulu tuh emang aku, ayah sama Bude kayak pindahin di sini aja lah, kata gitu kan, biar gampang gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa aku gitu kan. Sebenarnya itu juga kan aku tahu kan, sebenarnya runding bertiga gitu kan, kayak pindah aja ya nggak apa-apa gitu kan. Oh ya nggak apa-apa gitu kan. Nah kalau yang ini kan aku bener-bener gak tahu sama sekali nih. Udah gitu kan aku emang berencana kalau selesai kuliah balik lagi gitu kan. Tapi ternyata dipindahin kan, jadi udah gitu dipindahinnya nggak langsung diurus. Dari Juni ke Juli tuh udah lama banget, sebulanan gitu kan, udah sampai Agustus ini kan belum diurus. Terus aku juga bingung kan, administrasi KTP nggak aktif, terus administrasi kakak di mana nyantol kemana nggak tahu gitu kan. Jadi itu bener-bener diambang gitu loh. Makanya kalau langsung diurus sih ya oke lah, fine gitu kan. Tapi nggak langsung diurus, makanya jadi sebel. Sebelumnya sih masih baik-baik aja. Maksudnya terakhir aku ke rumah ayah itu tahun 2020 sekitar November Oktober. Itu masih main ke rumah, maksudnya masih datang, masih dibukain pintu. Terus mungkin karena permasalahan yang ada sekarang ini, terus mungkin ayah berpikir kasih pelajaran deh gitu ya. Tapi aku nggak tahu juga, maksudnya nggak tahu sebenarnya maksud dari dia nggak bukain pintu tuh apa gitu kan. Tapi hari pertama itu yang bener-bener gak dibukain. Dari aku datang 12:30 sampai jam 6 tuh bener-bener gak dibukain sama sekali. Terus awalnya satpamnya sampai nyamperin, bilang kalau bapak lagi pergi, lagi ada acara, lagi ada ini, lagi ini. Tapi aku maksa sama tanteku pas itu kan, maksa udah diem aja di sini. Tapi aku denger tuh tiba-tiba ada suara orang masak, ada suara orang ngobrol di dalam, ada suara anjingnya. Terus kan kayak, ya berarti kan emang ada di rumah kan. Terus habis itu hari kedua itu aku pikir datanya bakal dititipin ke satpam kali ya, maksudnya kan
nggak pengen aku ketemu sama aku gitu kan. Ternyata nggak dititipin. Terus aku ke rumah juga bapaknya bilang, satpam bilang udah bikin janji belum. Aku bilang dong, emang kalau orang tua sendiri harus bikin janji nih kan, aku gitu kan. Terus ya saya juga nggak tahu, kata satpamnya gitu kan. Terus satpamnya kayak emang nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Akhirnya aku sama tanteku masuk lagi ke dalam, terus manggil-manggil juga, terus panggil-panggil ayah, panggil-panggil Bu Dewi juga. Terus emang nggak ada respon sih, tapi dengar suaranya ada di dalam. Ya itu kemarin kan aku ke Capil Pemprov DKI itu kan, katanya di surat pernyataannya ayah itu bilang kalau alasan dipindahkan dari kakak itu untuk memudahkan administrasi aku di Solo, karena kan kuliahnya di Solo kan. Cuma ya aku kan udah mau selesai juga kan, maksudnya ya udah nggak usah dipindah gitu loh. Lagian juga aku kan nggak tinggal di sana juga kan, cuma numpang nitip NIK sama nama doang di situ. Aku juga nggak ngerti sih, nggak paham kenapa. Kecewa, itulah yang kini dirasakan oleh Jen Abel, putri sulung mantan pemain Persija Jakarta Bambang Pamungkas, di mana dirinya baru saja harus menerima kenyataan pahit setelah dikeluarkan dari kartu keluarga oleh sang ayah yang ia sayangi selama ini. Rasa kecewa pun akhirnya diungkapkan oleh Jen Abel, di mana dirinya mengaku tidak mendapatkan keadilan dari sang ayah yang begitu saja mengeluarkan dirinya dari kartu keluarga. Kecewa ya pastikan, terus merasa nggak adil juga. Kenapa yang Tiri di sana terus aku yang dikeluarin gitu kan. Cuma ya kembali lagi, maksudnya aku ya udahlah ya, kalau emang harus dikeluarin ya udah gitu kan. Terus tapi aku berharapnya maksudnya dipindahin ya diomongin aja gitu kan, kayak dulu kan pas mau mindahin ngomong gitu kan. Terus aku juga terima-terima aja gitu kan kalau diomongin kan enak gitu, maksudnya aku tahu, terus aku bisa milih tempatnya sendiri gitu kan. Karena aku juga kalau emang harus nggak bisa di rumah ayah, aku bisa pindah ke alamat oma mungkin, atau alamat kakak-kakakku yang lain gitu, maksudnya keluarga dari ibuku juga bisa gitu, maksudnya stay di Jakarta. Terakhir hubungan itu Juni awal kayaknya, itu bener-bener terakhir dibalesnya chat aku. Setelah itu udah nggak dibales, tapi centang dua tapi nggak dibales. Terus waktu aku ke rumah ayah itu Juli akhir kalau nggak salah, itu udah centang 1. Aku kurang tahu juga, katanya kalau diblokir itu nggak ada fotonya kan, tapi ini masih ada fotonya. Jadi nggak tahu itu ganti nomor kali ya, nggak tahu juga. Kalau setelah adanya masalah ini, setelah aku ngekos ya, maksudnya setelah aku udah nggak di rumah Bude lagi, ya memang kayak cuma seadanya, maksudnya seperlunya aja sih. Kayak mungkin aku ada butuh dana tambahan nih, maksudnya bulanan tambahan buat beli ini atau buat bikin ini atau apa segala macam, ya sekedar itu doang sih. Tapi selebihnya nggak ada. Kalau dulu sebelum ada masalah ini, dia tanya kabar, telepon gitu kan, lagi apa, basa-basi yang sebenarnya bukan ayah banget tapi dicoba gitu sama ayah kan. Terus, tapi semenjak itu udah nggak pernah. Kalau aku mungkin dulu kan aku mikirnya ayah tuh nggak suka kehidupan pribadinya dikuak gitu kan. Terus tapi kan aku dulu sempat lihat kayak Salsa itu salah satu anaknya, iya bukan anak tirinya, dari istri sekarang itu lebih dikenal. Terus kan kayak ada sempat kayak rasa kok dia yang lebih dikenal. Terus di media kayak kalau aku baca-baca berita gitu kayak anak Bambang Pamungkas, anak pertama Bambang Pamungkas, tapi yang anak pertamanya tuh dia, bukan aku gitu kan. So aku kayak padahal anaknya tuh aku, bukan dia. Tapi ya itu dipendam lagi sih, maksudnya nggak pengen tanya juga. Terus ya udahlah, kalau emang mungkin ayah emang nggak pengen aku diketahui banyak orang apa gimana gitu kan. Terus ya mulai besar kesini-sini kayak ya nggak adil aja gitu loh, anaknya siapa gitu kan. Terus kenapa yang lebih yang dibilang anaknya Bang Pamungkas itu dia gitu kan. Tapi ya udah sih, ya aku merasa nggak adil, maksudnya. Dan aku emang bukan anak yang gitu loh, maksudnya yang kayak
kenapa dia gitu kan, maksudnya marah-marah sama ayah kayak kenapa dia yang dikenal, aku pengen aku kan anaknya aku gitu kan, maksudnya nggak marah-marah gitu, nggak sih, ya udah kalau emang nggak pengen nggak udah nggak usah gitu kan. Kalau aku mungkin dulu kan aku mikirnya oh ayah tuh nggak suka kehidupan pribadinya di Kuak gitu kan, terus tapi kan aku dulu sempat lihat kayak Salsa itu salah satu anaknya, iya bukan anak tirinya, nah dari istri sekarang itu lebih dikenal, terus kan kayak ada sempat kayak rasa kok dia yang lebih dikenal, terus di media apa kayak kalau aku baca-baca berita gitu kayak anak Bambang Pamungkas, anak pertama Bambang Pamungkas, tapi yang anak pertamanya tuh dia bukan aku gitu kan, so aku kayak ih padahal anaknya tuh aku bukan dia. Tapi ya itu dipendam lagi sih, maksudnya nggak pengen tanya juga, terus ya udahlah kalau emang mungkin ayah emang nggak pengen aku diketahui banyak orang apa gimana gitu kan, terus ya mulai besar kesini kayak ya nggak adil aja gitu loh, anaknya siapa gitu kan, terus kenapa yang lebih yang dibilang anaknya Bang Pamungkas itu dia gitu kan, tapi ya udah sih ya aku merasa nggak adil, maksudnya dan aku emang bukan anak yang gitu loh, maksudnya yang kayak kenapa dia gitu kan, maksudnya marah-marah sama ayah kayak kenapa dia yang dikenal, aku pengen aku kan anaknya aku gitu kan, maksudnya nggak marah-marah gitu, nggak sih, ya udah kalau emang nggak pengen nggak udah nggak usah gitu kan. Kenyataan pahit setelah dicoret dari kartu keluarga yang dialami oleh Jen Abel, putri sulung dari Bambang Pamungkas, saat ini telah menjadi perbincangan publik. Namun hal tersebut kini membuat Jen Abel merasa jika dirinya tidak ingin mendatangi sang ayah agar tidak merasakan sakit hati atas perbuatan sang ayah yang dilakukan kepada dirinya saat ini. Hidup ini tuh cuma sebentar, jadi udahlah dramanya, gak usah terlalu banyak drama. Skenario tuh udah Allah yang buat lah intinya, maksudnya Tuhan tuh udah bikin kita skenario terbaik, udah kita gak usah bikin skenario sendiri, gak usah jadi sutradara sendiri, tinggal jalanin aja. Terus kita berdoa gitu kan, mohon yang terbaik apa segala macam. Jadi ya hidup tuh udah begini, jangan ditambahin skenario lagi. Enggak. Udah kali ya, nggak pengen, cukup sakit hati itu cukup sekali aja lah ya, nggak usah lagi. Maksudnya waktu itu mungkin aku sakit hati gitu kan, kayak ya udahlah sebel gitu kan. Tapi sekarang tuh aku berusaha untuk udahlah nggak usah dipikir lagi, nggak usah dipikir. Untuk berusaha untuk nggak diinget-inget lagi gitu loh. Jadi kalau datang lagi kayaknya nggak deh. Ya, mungkin kalau ayah mau hubungin aku gitu, maksudnya mau deket lagi pun aku terima gitu kan. Tapi kalau aku untuk kesana enggak deh. Iya. Kalau menurut aku mungkin ada kali ya, karena itu tadi mungkin pengen ngasih aku pelajaran gitu, kayak kamu tuh kalau lepas dari aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu, mungkin karena aku masih dibiayain sama ayah juga kan. Terus lepas dari aku kamu bisa apa gitu kan, istilahnya gitu kan, bahasa kasarnya lah ya. Tapi emang kemarin itu biasanya tuh bulanan ayah itu datang tanggal 2, tanggal 3 gitu kan. Tapi kemarin tuh aku cek itu emang belum nggak dikirimin, nggak tahu dikirim apa enggak. Tapi terakhir aku cek itu emang nggak ada bulan ini belum dikasih.